Eh, Kemarin saya berdiskusi dengan tim dosen, dengan Pak Yanda, dengan Bu Maharani, Bu Siti Farida. Sebenarnya dengan pemilihan tempat PTP 12 di Kebonsari, Wonosari itu saudara dapat semuanya gitu dari materi yang diberikan di operasi bisnis dan MSDM. Jadi satu tempat saudara bisa mendapatkan berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi praktek gitu ya. Mungkin sedikit untuk ya menyemangati gitu ya. Seolah-olah saudara eh, kok biayanya banyak ya gitu ya. Padahal kalau nanti mungkin sekarang saudara tidak merasakan gitu ya. Tapi ini semester berapa ya? Ini semester Ini tak kirim. semester berapa ya sekarang? Tiga, Ibu. Tiga Ibu. Semester tiga masih panjang perjalanan 5 semester. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang, saudara akan merasakan bahwasanya dunia praktisi itu akan semakin mengenal. Jadi saya ingat betul pada saat di tahun 87, kemudian saya lulus 92, orang itu bertanya-tanya, apa sih dulu namanya niaga gitu kan. Orang bayangannya, oh ini paling pekerjaannya hanya tata buku, pembukuan gitu. Tapi kami dari tim ataupun mahasiswa UB di waktu itu, kami tidak menyerah gitu. Pada saat KKN pun saya terlalu bahkan overconfident dan bilang ke teman-teman saya yang fakultas ekonomi, kok niku nanti lulus jadi apa sih gitu. Ya aku jadi manajer, aku jadi pimpinan perusahaan gitu. Nah, itu yang selalu kami banggakan pada saat menjadi mahasiswa UB di VIA ya. Kalau di UB kan namanya Fakultas Ilmu Administrasi. Dan kami berjuang bagaimana memperkenalkan prodi ini bahkan pada saat perubahan nama dari niaga ke bisnis di tahun sekitar 98 itu kami melakukan roadshow pertemuan seluruh Indonesia bagaimana prodi ini semakin dikenal. Dan saat ini orang sudah nggak bingung, walaupun ada fakultas ekonomi bisnis, kami sebagai pengelola prodi administrasi bisnis ya tetap bisa diperhitungkan gitu. Mungkin kalau saudara suatu saat nanti bisa hadir kakak-kakak kelas yang sudah sukses, itu ternyata prodi kita itu nggak di ini. Nah, dengan kita hadir di beberapa perusahaan, minimal perusahaan itu, oh di UPN itu ada FISIP, ada administrasi bisnis. Sekarang saudara tidak merasakan, tapi pada saat nanti saudara harus bertarung di pasar kerja, orang akan mengingat. Barangkali nanti pada saat saudara hadir di kebun sari, kebun teh Wonosari itu, oh anak FISIP UPN itu tertib, disiplin, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita minta, itu akan menjadi ketok tular kalau saudara memang bisa menunjukkan pada saat nanti di lapang, itu membawa istilahnya ya personal yang baik, sehingga itu akan menjadi, kalau orang zaman pacaran itu cari perhatian gitu ya. Jadi itu maksud kami, dan saudara jangan salah, kami pun juga berkorban gitu ya. Mungkin Bu Ida sudah menyampaikan, nanti pada saat tanggal 3 itu saya tidak ikut rombongan. Saya bawa mobil sendiri, datang, nanti selesai acara inti, saya tidak ikut bergabung teman-teman. Selesai acara, kemudian saya turun ke Surabaya. Kemudian apakah itu pengorbanan? Ya itu memang harus konsekuensi tanggung jawab sebagai dosen pengampu gitu. Tapi saya juga bertanggung jawab pada keluarga saya gitu. Saya masih perlu untuk memperhatikan kondisi anak saya yang masih recovery, yang kadang-kadang saya, makanya COVID itu memberikan, saya bilang memang semua itu pasti ada hikmahnya. Kenapa ada sistem online? Jadi kalau beberapa pertemuan itu saya lebih banyak online, kadang di tengah-tengah pada saat saya beraktivitas itu ada WA masuk, ibu anaknya sesek gitu. Saya bawain oksigen tapi oksigennya habis sehingga saya harus jemput anak saya. Saya tidak kelihatan kalau saya sedang ada masalah di internal saya karena saya harus bisa tetap kuliah dan saya bersyukur
komting-komting kelas binaan saya kelas ABC itu spot gitu. Bu, nanti daring apa luring? Memang sama fakultas ataupun universitas tidak boleh daring, tapi saya melihat opsional gitu karena kondisi saya bilang juga teman-teman saya ini sedang ada satu problem dan saya harus menangani itu dan saya tetap kuliah juga harus jalan. Jadi ini yang ingin saya tularkan ke saudara-saudara semua. Kami tidak bermaksud memberikan beban kepada saudara, tapi ini adalah bagian bagaimana memperkenalkan saudara di tengah nanti hektiknya pada saat saudara harus berkompetisi di dunia kerja. Paling tidak prodi kita itu diperhitungkan gitu ya. Jadi ini pengantar sebelum ke materi praktikum nih saya sharekan dulu. Nah, di dalam nanti pada saat pengambilan data, mana ini kok ke sini? Nih ya. Nah, nanti yang pertama hampir semua laporan praktikum itu pasti akan diawali dengan profil perusahaan. Jadi nanti dari sekarang ini tadi saya sudah browsing di internet informasi tentang PTP N12 terutama untuk kebun sari kok kebun sari sih saya kebun teh Wonosari itu detil lengkap gitu. Jadi sebenarnya saudara sudah bisa berbagi dengan kelompoknya supaya sudah mulai mencari data tentang profil perusahaan. Mulai dari visi, misi lengkap semuanya sudah saya cek. Terus kemudian kenapa perusahaan itu perlu untuk membuat profil company? Karena hampir semua tidak hanya stakeholder saja, bahkan sekarang kan PTP ini masuk dalam jajaran salah satu BUMN dan kita tahu beberapa PTP yang ada di Indonesia itu akhirnya juga merevitalisasi. Kita tahu PTP ini hampir semua nanti pada saat di Kebun Wonosari peralatannya itu adalah peninggalan Belanda. Sebenarnya ada yang perlu kita ambil. Belanda yang menjajah 350 tahun yang lalu saja itu sudah memetakan sumber alam, kemudian sumber yang berkaitan dengan perkebunan, semua yang kemarin saudara di pemasaran di Kebonglundu, Banyuwangi, Glenmore, itu hampir semuanya adalah peninggalan Belanda. Apakah ini masih bisa dipertahankan? Ada beberapa yang mengelola pabrik gula itu terpaksa juga ditutup menjadi seperti kayak yang di Solo itu jadi museum akhirnya. Karena kita memang hampir semua PTP itu alatnya sudah lama, terus kemudian juga dalam pengadaan yang baru itu sepertinya juga pemerintah berhitung karena globalisasi sehingga akhirnya perhitungannya adalah efisiensi biaya. Sehingga kenapa ada beberapa produk yang mestinya masih bisa diproduksi di Indonesia ataupun di dalam negeri terpaksa impor karena pemerintah berhitung oh ternyata kalau impor itu lebih murah. Nah itu kelemahan juga sebenarnya dari sisi sumber daya alam kita punya semua, tapi yang kita tidak punya itu adalah competitive advantage-nya, teknologinya yang kita tidak punya. Nah, nanti ini silakan di laporan semua harus sudah mulai searching berkaitan dengan profil company, terutama kebun teh Wonosari. Nah, di dalam operasi bisnis, selama ini dulu pada saat mata kuliah ini masih bernama manajemen produksi, itu lebih fokus pada barang. Jadi memproduksi tehnya gitu ya. Nanti mulai dari petik dan istimewanya di kebun teh Wonosari itu mulai dari bahan baku sampai barang jadi dijual di minimarket, di kafenya itu ada di satu tempat yang saudara bisa melakukan observasi gitu ya. Jadi di operasi bisnis nanti pelaporan itu berkaitan dengan produksi tehnya plus sama jasa. Jasanya apa?
Wisata Agro Wonosari. Jadi apa sih yang layanan yang diberikan? Karena ini sebenarnya adalah upaya dari BUMN itu untuk bisa menghasilkan profit orientednya jalan. Kalau dulu konsentrasi hanya pada produksi tehnya, mungkin tahun berapa ya Bu Ida ya kita terakhir. Kalau dulu kita pakai nginep ya, jadi bermalam, jadi datang sore, terus kemudian malam itu kita ada coaching dari tim manajemen, paginya ikut di kebun ya untuk lihat bagaimana pemetikan. Pemetikan itu ternyata kualitas teh yang bagus itu adalah pada 6 pucuk daun. Nah sayangnya kita taunya teh yang berkualitas itu diekspor semua. Kita dapatnya ya teh Sariwangi, teh Tongji, yang jasmine-jasmine itu kita lebih suka, vanila. Padahal kalau kita pernah dijamu sama apa ya istilahnya kepala pabriknya Wonosari, waktu itu ya saya ingat dengan pakai air pegunungan, aroma teh yang asli itu ternyata luar biasa. Makanya kenapa di Jepang, di China itu kan ada satu ritual untuk minum teh, terutama teh hijau, untuk bisa menjaga kebugaran dan kenapa mereka memiliki umur usia yang panjang, karena antioksidan di 6 pucuk teh itu yang sebenarnya yang kenapa yang dicari. Jepang kan nggak punya kebun teh, semua diekspor dan teh yang kualitas itu semua dijual ke dunia, ekspor. Kita dapat nanti kalau pada saat di pabrik, tahu yang dog-dogan itu yang di packing untuk jadi rolas, terus kemudian mungkin Sariwangi itu tapi pesennya di Pengalengan sana, di Jawa Barat. Nah, itu ya. Terus kemudian kalau teh poci itu ngambil di kawasan Dieng. Itu ada Wonosobo itu juga ada kebun teh, itu teh poci, dandang dan sebagainya itu ngambil dari sana. Nah, di dalam operasional bisnis itu ada proses transformasi. Inputnya ya tenaga kerja, modal, material. Material itu kan menyangkut ya bahan baku, kemudian eh, termasuk material handling ya dalam proses produksi. Kalau nanti saudara lihat di kebun teh itu ada beberapa material handling itu kan ada yang gerobak dorong, ada yang ban berjalan. Nanti silahkan semuanya diamati bagaimana input yang sudah dilakukan oleh PTP 12 terutama Kebun Teh Wonosari. Informasi manajemennya seperti apa, target produksinya, realisasinya, kemudian dalam 1 tahun mereka harus memproduksi berapa jumlah teh ton ataupun berapa jumlahnya nanti silahkan ditanyakan. Kemudian outputnya itu barang atau jasa. Kalau di eh, operasional di barangnya nanti fokus pada tehnya saja. Ada sebenarnya kopi, tapi kopi ini adalah bukan core bisnisnya. Jadi ada beberapa celah di kebun itu dimanfaatkan untuk bidder ataupun pengembangan kopi juga, tetapi itu adalah produk sampingan. Produk utamanya adalah teh. Jadi nanti di pelaporan, di proses produksinya itu fokus pada pengolahan teh. Mulai dari pemetikan bahan baku yang berkualitas seperti apa, sampai proses produksi, sampai ke pergudangannya. Nah, untuk jasanya apa? Nah, tuh. Ini ya untuk manajemen produksi mulai dari gimana untuk ramalannya, kemudian modalnya, transformasi, fasilitas, layout dan sebagainya. Sedetil mungkin data yang saudara amati di lapangan itu menyangkut model ataupun tahapan dalam proses produksi ini. Kemudian lingkungan eksternal karena produksi teh ini lebih banyak diekspor, itu pasti akan sangat berpengaruh. Kalau dolar lagi bagus, ya pasti sangat diuntungkan produk-produk ekspor itu karena pasti produksinya dengan harga dolar 10.000, contohnya ya, pada saat sudah di packing kemudian diekspor, dolarnya 12.000 pasti akan berbeda. Ini faktor eksternal akan sangat berpengaruh pada saat suatu transaksi itu berkaitan dengan pasar global. Kemudian
POAK-nya, fungsi manajemennya seperti apa. Jadi PTP 12 yang berpusat di Raja Wali itu memiliki divisi yang banyak. Nanti silakan dieksplor di webnya. Yang termasuk dalam PTP 12 itu Kendeng Lembu juga termasuk dalam PTP 12. Tapi kita nanti fokus pada divisi Kebun Teh Wonosari. Yang lain sekedar tahu supaya saudara paham bahwasanya dalam pengelolaan operasi bisnis, terkadang kantor pusat dengan pabrik itu berbeda tempat. Karena masing-masing akan punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, PTP 1, 2, dan seterusnya itu punya skop operasi yang berbeda-beda. Dan pasti secara keseluruhan PTP korporasi itu pasti akan juga membandingkan. Saudara bisa mencari tahu dibanding dengan PTP yang lain, posisi PTP 12 itu seperti apa kalau kita bicara strategi, tapi kita nggak sampai ke sana. Nah, ini ya, nanti di produknya fokus pada proses produksi untuk tehnya. Nah, untuk apa itu istilahnya jasanya itu ini sebagai panduan. Jadi di kebun teh Wonosari itu di samping kita nanti pengamatan untuk proses produksi, mereka juga perjalanan wisata agro, termasuk kita, field trip itu adalah bagian dari salah satu upaya untuk bisa mendatangkan pengunjung. Ya, paling tidak pengunjung yang datang itu akan memiliki impact bagi perusahaan. Ada bisa menjadi kalau saudara mungkin kalau rumahnya seputaran Jember, Banyuwangi di kawasan Gunung Gumitir, PTP 12 juga, itu juga mereka punya usaha untuk agro plus sama penginapan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana operasi bisnis dalam satu perusahaan itu ternyata juga berkaitan dengan jasa. Nah, ini nanti sebagai panduannya. Apa yang menjadi layanan di wisata agro Wonosari, terus kemudian pembagian untuk SDM-nya antara yang di pabrik dengan yang di pengelola wisata agro itu seperti apa gitu ya. Itu dijelaskan. Kemudian dalam beberapa, kalau dulu kita bisa merasakan karena ada beberapa penginapan dalam bentuk apa ya namanya homestay lah ya. Dan beberapa kali saya lihat juga dilakukan renovasi sehingga ada beberapa kelas untuk penginapan. Di dulu kita mulai bisa menginap itu bisa merasakan fasilitasnya, terus kemudian kalau rate-nya sekian, dapat fasilitas apa, dan sebagainya itu bisa. Tapi karena kita bertimbang waktu juga, sehingga tidak bisa menjadwalkan untuk sampai menginap, dan saudara pun juga supaya tidak keberatan, sehingga kita desain dalam satu hari ataupun dalam satu kegiatan tanpa menambah beban biaya, itu kita dapat semuanya. Nah, ini ya wisata Agro Wonosari itu mereka memiliki fasilitas penginapan, rekreasi di belakang itu. Dulu kita juga sempat, ini mungkin Bu Ida yang punya memori karena saya kalau nginep itu dulu turun terus nanti pagi saya balik lagi ke kebun ikut kegiatan. Jadi eh, jarang saya itu ikut nginep karena kalau masih terjangkau saya bisa pulang, saya pasti pulang. Nah, itu tulis saya pas diceburin ke kolam renang itu. Nah, ini nanti silahkan digali. Saya ingatkan dalam mencari data itu tidak langsung ini loh datanya. Data itu bisa dicari dari data sekunder yang ada bisa saudara browsing ataupun searching di Google ataupun di webnya eh, Kebun Teh Wonosari, atau pada saat pelaksanaan saya minta Daniel ya yang jadi koordinatornya
mahasiswa yang berpartisipasi mengajukan pertanyaan itu silahkan untuk di list seperti biasa kalau kita di kelas gitu ya, semacam notulensi. Karena akan berbeda hasilnya. Mahasiswa yang punya partisipasi dengan yang pasif pasti ya beda hasilnya. Nah, itu supaya ini memberi motivasi ke saudara bahwasanya segala sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Korban itu bukan berarti memberatkan, tapi sebenarnya saudara nanti yang akan bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Sehingga kalau kita melihat, saya suka terutama kalau di kepemimpinan itu, siapa yang mau jadi komting gitu, ada yang terus tunduk gitu. Saya tidak nyalahkan, masing-masing orang itu pasti punya self confidence yang berbeda. Tapi kalau misalkan langsung iya, itu nanti akan kebawa, itu akan menjadi soft skill yang saudara punya. Maka pada saat nanti di PTPN 12 selalu kita bisa mengambil kesimpulan, kemarin pada saat praktek di mana itu bisnis internasional sama di kebijakan bisnis, saya rekam pertanyaan anak-anak itu kritis gitu. Nah, itu akan menjadi nilai lebih buat kami, tim dosen ya. Jadi tolong saat saudara diberikan kesempatan berkeliling untuk melihat kebun ataupun pabrik sambil bertanya kepada guide ataupun pemandunya. Terus MSDM. Nah, kenapa saya kemarin tanya Bu Ida, untuk MSDM sekalian ya saya ini. Nah, dan di tempat yang sama, saudara juga sekaligus praktikum untuk sumber daya manusia. Nah, maka di sana nanti eh, mulai sekarang sebenarnya saudara bisa melihat di profil company web PTP 12 terutama Kebun Teh Wonosari itu pegawai, karyawan, tenaga kerja, struktur organisasinya itu seperti apa gitu. Apakah ada serikat pekerja ataupun pernah ada beberapa persoalan di pengelolaan sumber daya manusianya dengan jangkauan kebun yang coverage area yang ditangani PTP 12 yang luas itu pasti mereka sudah punya beberapa rambu-rambu yang di kebun teh itu ada buruh harian, ada mingguan, ada yang hanya direkrut pada saat panen saja, ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai di bagian administrasi saja. Nanti diamati semua itu berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dengan dasar teori-teori yang sudah diberikan Bapak Ibu dosen, sehingga saudara punya panduan pada saat di lapangan itu apa yang bisa diambil secara praktek. Nah, kalau kita bicara tentang proses pengelolaan SDM itu kan mulai dari perencanaan, sehingga kalau kita lihat ada beberapa job fair ataupun rekrutmen pengumuman, nanti ditanya, rekrutmen pengumuman untuk PTP 12 terutama Kebun Teh Wonosari itu di mana? Apakah ditangani langsung? Saya yakin ditangani langsung di Raja Wali, di pusatnya kantor pusat PTP 12. Kemudian penyediaan sumber daya manusianya, itu seperti apa? Outsourcing kah? Pegawai tetap kah? Atau mereka punya porsi persentase untuk pegawai tetap itu statusnya pegawai BUMN, kemudian ada yang kontrak, ada yang lepas. Nah, itu nanti silahkan untuk ditanyakan. Dan ini kembali belajar ataupun mencermati teori-teori yang sudah diberikan. Kemudian pengembangan SDM-nya seperti apa? Setelah dilakukan rekrutmen, penempatannya itu seperti apa? Terus lowongan yang mau diisi itu untuk job disk yang seperti apa? Kualifikasinya, terus kemudian nanti pada saat seperti kayak di beberapa perusahaan itu kan nanti ada training gitu ya untuk sebelum ditempatkan sehingga nanti akan dipetakan, oh ini pasnya ditaruh di front office, ada di bagian keuangan di dalam, ada yang bagian pelayanan dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan SDM-nya ya ada cuti, kemudian ada kesejahteraan. Setiap
BUMN itu pada saat Desember ini pada apa ya, harap-harap cemas kinerjanya seperti apa. Ini akan berhubungan dengan bonus tahunan yang akan diberikan pada ini apa, karyawan gitu ya. Kalau misalkan targetnya terpenuhi, biasanya mereka akan mengadakan beberapa kegiatan untuk bisa memaintenance sumber daya manusianya, bikin gathering atau untuk peningkatan kualitas. Mereka diberikan kesempatan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah salah satu bentuk pemeliharaan SDM. Kemudian pemanfaatan SDM, saya yakin pasti masyarakat sekitar itu akan dipertimbangkan, terutama untuk yang buruh lepas. Karena apa? Kalau misalkan mencari SDM yang jauh dari kebun, itu kan biayanya akan mahal. Tapi kalau misalkan masyarakat sekitarnya di saat-saat tertentu, pada saat peak season ataupun pada saat panen gitu ya, kan enggak tiap hari panen. Mereka butuh tenaga yang banyak, mereka biasanya akan sudah punya eh, apa ya istilahnya, orang-orang yang bisa direkrut pada saat panen besar ataupun jadwal panen yang mungkin periodenya panjang. Nah, itu pemanfaatan SDM biasanya akan memanfaatkan dari masyarakat sekitarnya. Terus di dalam sumber daya manusia itu saudara juga bisa mencermati culture-nya. Culture itu termasuk pakaian seragamnya, terus kemudian bagaimana, tidak bisa melihat langsung, tapi paling tidak saudara bisa mencari tahu di beberapa kegiatan yang dilakukan, yang dipublish di webnya itu sudah bisa mengetahui bagaimana budaya atau corporate culture-nya itu seperti apa. Terus kemudian tunjangan kesehatan, rekrutmen, training, latihan kepemimpinan, dan seterusnya. Itu saudara bisa eh, tanyakan nanti pada saat pengambilan data di lapang. Dan bonus dan cuti itu pasti akan sangat menjadi pertimbangan. Kalau suatu kondisi perusahaan itu memenuhi dari sisi kesejahteraan, buktinya adalah turnover-nya. Kalau misalkan turnover-nya itu rendah, artinya budaya kerja ataupun corporate culture yang dibangun perusahaan itu bagus. Mau digaji nggak besar maupun standarnya ya standar PTP, tapi karena kekeluargaan, kemudian juga apa suasana bekerjanya itu membuat karyawan itu nyaman, buat mereka akan menjadi pegawai yang loyal. Ada perusahaan yang memberikan gaji tinggi, tetapi culture corporate-nya itu persaingannya tidak sehat, maka turnover-nya juga tinggi, keluar masuknya perusahaan ataupun karyawan itu tinggi. Bisa dibayangkan kalau misalkan turnover tinggi, pasti ada penyesuaian lagi. Karyawan baru belum tentu bisa bekerja sesuai dengan karyawan yang sudah sangat paham tentang bagaimana job disk yang mereka kerjakan. Kalau baru kan harus ngajari lagi. Makanya kalau yang saya lihat di PTP itu mereka biasanya akan loyal. Kan ada beberapa perumahan itu, termasuk kesejahteraan itu. Di bagian belakang itu kita pada saat jalan itu ya enak sebenarnya hidup di pegunungan itu. Saya lihat di halamannya mereka nanam di pot-pot itu cabai, sayur-sayuran, terus kemudian paling untuk tinggal beli lauk ada minimarket di kawasan kebun teh, sehingga itu adalah bagian bagaimana perusahaan itu memainten dan karyawannya supaya walaupun mungkin dengan gaji yang tidak sebesar, tapi kalau yang BUMN saya yakin standarnya juga menyesuaikan dengan ini ya, statusnya dia lulusan SD, SMP, SMA ataupun jenjang karirnya di posisi mana, saya yakin pasti sudah ada sangat ini apa perhitungan dan sesuai juga dengan tingkat kinerja perusahaan. Kalau misalkan dari sisi profitnya tinggi ya pasti bonus ataupun kompensasi yang diterima oleh karyawan juga akan sesuai. Ini digali lebih banyak nanti pada saat saudara di lapangan. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit lagi berkaitan dengan ini
outline. Nanti saya share ke ini ya, di Kisum ya. Outline-nya sama dengan praktikum biasanya, nanti ada pendahuluan, kemudian landasan teori, kemudian gambaran perusahaan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan dengan profil company ya. Terus kemudian hasil observasi dan pembahasan sesuai dengan topik. Kalau operasi bisnis diingat-ingat ya, ada dua pengamatan untuk produk dan jasa. Kemudian satu laporan lagi untuk MSDM, mulai dari perencanaan SDM-nya sampai ke bonus dan sebagainya, kompensasinya, pemanfaatan, penempatan, pelatihan, kemudian pengembangan, dan seterusnya, sedetail mungkin. Kejar itu untuk membuat laporan yang sebaik-baiknya. Supaya apa? Tujuan dari praktikum lapang ini tidak hanya sekedar keluar, tetapi memang kita mencari tahu dari teori yang sudah diberikan pada saat saudara menempuh dari RPS itu dapat semua secara praktek dari pengamatan ataupun saudara mencari data sekunder baik dari web ataupun data yang sudah ada di beberapa sumber itu untuk menjadi bahan laporan dari eh, apa itu praktikum. Terus juga nanti di lampiran kartu praktikum ya jelas yang sudah di-share, terus kemudian dokumentasi kegiatan observasi. Ya kalau selfie-selfie dikit ya bolehlah di kebun teh itu untuk menggambarkan bahan bakunya, terus kemudian nanti pada saat peninjauan di pabrik mungkin nanti pada saat apa di sana saya sounding kalau anak-anak ini juga diminta untuk pengambilan data berkaitan wisata agronya. Nah, nanti bridgingnya ya untuk ininya, karena apa? Kalau ke kebun teh Wonosari itu yang diinfo itu tidak hanya pengolahan tehnya saja, tetapi adalah pengelolaan wisata agronya. Wisata agro itu kan jasa. Nah, itu nanti juga akan kita sampaikan. Karena pada saat penayangan untuk apa materi itu nanti bersifat umum. Mereka akan memberikan ya data yang saudara butuhkan kalau saudara memberikan pertanyaan yang relevan dengan laporan yang saudara butuhkan berkaitan dengan data yang mungkin belum disampaikan oleh pemateri ataupun pada saat saudara mencari di web resmi ataupun artikel ataupun apapun yang saudara lakukan di googling berkaitan dengan kebun teh Wonosari kurang, maka bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nanti kalau misalkan nggak ya kita dosen bisa mancing kasih pertanyaan supaya mereka bisa menjelaskan apa maksud dari kegiatan praktikum lapangan ini supaya mereka juga sedikit memberikan sharing sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan dari praktikum lapang ini. Itu ya. Nanti ini akan eh, saya share di eh, Komting ataupun nanti saya kasih ke Daniel. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu Bu Maharani, Pak Yanda, Bu Siti Ning Farida, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, berarti matur nuwun mohon izin berarti Bu Ida dan Pak Yanda. Sebelumnya matur nuwun berarti atas segala pencerahan untuk di technical meeting ini. Teman-teman mahasiswa, apa yang telah disampaikan oleh Bu Eti, semoga tidak hanya saja dalam Zoom ya, tapi teman-teman tadi saat ada arahan dari Ibu Eti, teman-teman juga sudah mencatat. Syukur-syukur untuk selalu diingat apa yang sudah disampaikan gitu. Yeah. Jadi memang benar Bu Eti yang telah disampaikan, ini adalah pembekalan yang sangat luar biasa ketika nanti teman-teman sebelum berangkat kegiatan praktikum lapangan pada tanggal 3 November di Kebun Teh. Jadi apa yang sudah dibekali silakan bisa diimplementasikan. Kemudian ini saya juga ingin men-sharekan kenapa ada pemilihan tempatnya di Kebun Teh ya teman-teman mahasiswa untuk menjawab semua pertanyaannya.
Jadi bahwasanya memang waktu itu Pandawa juga sudah berupaya untuk mencari beberapa tempat perusahaan yang akan bisa dikunjungi praktikum lapangan Prodi Adbis UPN. Namun karena jumlahnya sangat banyak, tidak semua perusahaan itu bisa mau menerima karena pertimbangannya adalah pasca COVID, banyak sekali perusahaan yang belum siap untuk menampung dengan jumlah mahasiswa sekitar 300 lebih gitu ya teman-teman mahasiswa. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman mahasiswa, jadi tidak perlu apa ya kok kenapa harus di kebun teh dan sebagainya gitu. Dan waktu itu juga sudah mengupayakan menanyakan ke beberapa tempat, jawabannya semuanya sama. Pasca COVID banyak sekali perusahaan yang belum ready atau siap untuk menampung dengan jumlah mahasiswa yang banyak seperti itu. Kemudian setelah nanti sudah di tempat praktikum lapangan, silakan apa yang sudah beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sampaikan di dalam Zoom waktu itu, monggo literasi dibuka sebanyak mungkin. Jadi datang ke sana tidak hanya apa ya istilahnya datang untuk selfie-selfie saja, tapi teman-teman itu sudah punya bekal, sudah dapat ilmu, knowledge yang telah disampaikan dari kebun teh, kemudian gali informasi sebanyak mungkin, jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan bahwa oh ternyata di sana hanya gitu-gitu saja ya teman-teman. Jadi tadi dengan adanya Ibu Etik pagi ini memberikan arahan informasi, ini adalah suatu bekal yang sangat luar biasa yang bisa nanti teman-teman terapkan ketika melakukan praktikum lapangan. Jadi berangkat tidak sia-sia, pulang ke UPN pun juga tidak sia-sia. Terus sekedar informasi saja bahwa di Kota Malang saat ini Bu sering sekali hujan setiap harinya. Jadi monggo teman-teman bisa membawa payung ya mungkin atau topi untuk persiapan, kemudian obat pribadi ya yang mungkin punya emah atau punya asma. Jadi dari sekarang silakan dijaga kondisinya karena cuaca di Malang sendiri sering hujan sekarang seperti itu. Mungkin itu saja Bu Eti tambahan dari saya. Monggo Bu Ida, Pak Yanda, matur nuwun. Bu Ida lagi fokus di pelatihan. Pak Yanda mungkin sudah idem. Baik, Pak Yanda nyetir Ibu, izin ya ya nggak barusan. apa-apa. Baik, ini mungkin tidak berhenti sampai di sini, saudara. Nanti kita masih punya beberapa waktu. Minggu depan juga kita masih. Hanya sayangnya minggu depan kami tim dosen ini agak hektik, ada beberapa kegiatan sehingga kita tidak bisa maksimal untuk di kelas sebelum kita berangkat di hari Jumat itu ada beberapa. Saya Senin ada pelatihan auditor, Selasa nanti nggak tahu ada apa itu FGD ya, lupa saya. Terus nanti Ibu, hari FGD Rabu sama kita ada sinapis. sinapis, terus kemudian Kamis itu aja nggak tahu nanti pasti diisi ada seminar dan sebagainya. Jadi makanya saya minta hari Sabtu tidak mengganggu akhir pekan saudara, tapi memang kita mencoba untuk ngelis di minggu depan ternyata nggak ada waktu untuk bisa sharing supaya saudara punya istilahnya ini warming up-nya ya, punya waktu sebelum kita ke lapang. Di sana tidak hanya hai-hai saja tetapi ada materi yang harus saudara dapatkan pada saat di lapang dan harus diingat dalam pengambilan data itu tidak seringkali nanti ini juga akan berlaku pada saat magang ataupun skripsi. Nggak ada datanya, Bu. Data nggak bisa dikasih. Yang bisa dilakukan itu adalah saudara mengeksplor dari observasi ataupun pada saat di lapang itu yaitu kekritisan saudara itu yang bisa membuka ataupun apa ya, mereka akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya dari pancingan pertanyaan yang saudara berikan, sehingga mereka akan bisa menjelaskan sesuai dengan kebutuhan laporan yang harus saudara susun, gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan praktikum lapang ini akan memberikan manfaat kepada saudara tidak sekarang pada saat kuliah, tapi nanti pada saat saudara harus meninggalkan alma mater ini, saudara akan tidak akan hanya diingat susahnya menjadi mahasiswa,
tapi kenangan yang saudara bangun bersama teman seperjuangan itu yang tidak akan saudara pernah lupakan. Ini saya masih bergabung di beberapa kelas itu, ya yang membuat mereka bisa nyatu itu ya momen-momen di mana mereka bisa bersama di luar kelas, harus dikejar dengan laporan tugas, harus kerjasama bikin ini, bikin itu seninya menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi dinikmati saja karena memang prosesnya harus seperti itu, tapi manfaat yang didapatkan itu adalah masing-masing dari kita nanti yang akan dapat manfaatnya. Karena nanti kalau sudah kerja kan harus bertarung sendiri-sendiri gitu ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan praktek lapang nanti dari berangkat sampai pulang bisa berjalan lancar. Tidak ada lagi ganjelan berkaitan dengan apapun itu praktek. Saya aja nyetir pulang pergi aja enjoy saya sendiri gitu ya. Jadi dinikmati saja. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara sudah korbankan itu pasti nanti akan ada hasilnya. Tidak sekarang tapi nanti ya. Itu semua pasti akan berbalas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu nanti di praktikum lapang operasi bisnis dan MSDM. Bu Marani, Nggih, Bu, Bu Siti salam Farida, Pak nuwun. Yanda, matur nuwun. Saya Liv. Sami-sami. Nggih, Bu, matur nuwun. Yuk. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.